Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat di channel Indonesia, channelnya kontraktor spesialis kolam renang. Hari ini saya sedang berada di proyek Indonesia yang ada di Kota Baru, Parahyangan, Bandung. Nah, pengecekan hari ini agendanya adalah pengawasan pemasangan pompa filter, kemudian pengecekan pemasangan batu andesit bibir kolam, dan juga proses pengnataan serta pemasangan skimmer. Nah, langsung aja kita ke kolamnya. Ya, sebelum kita ngecek kolamnya, kita lihat dulu proses pemasangan perakitan filter dan pompa. Kita rakit dulu filternya di atas. Nanti setelah kepala filternya itu udah dipasangin watermur, lock drat luar, baru nanti dimasukkan ke ruang mesinnya yang sebelah sana. Nah, untuk untuk filternya kita pakai yang Highword ya. Highword kita langsung lihat aja di sini tipenya. Nah, ini ada Highword Swim Pro ya. Ini tipenya yang 210T. Nah, nanti kita isi pasir. Pasirnya lumayan banyak, ini di 79 kilo. Pasirnya juga udah ada di sini, itu 2 karung. Nah, ini ukurannya lumayan compact ya. Tapi untuk ukuran kolam yang di Bandung ini 3 kali 8 meter ini udah cukup banget. Nah, terus di dalam filternya itu ternyata ada eh, apa ini namanya lateralnya. Nah, lateralnya tuh modelnya seperti ini lubangnya kecil-kecil, jadi nanti si air itu melalui pasir kemudian akan masuk kembali lewat sini lalu dibalikan ke kolam lagi. Nah, ini lubang-lubangnya itu lebih kecil daripada ukuran pasirnya, jadi pasir itu nggak bisa masuk ke sini gitu. Nah, ini dipasang di sini di dalamnya, terus nanti dimasukin pasirnya ke sini. Nah, nanti kepala filternya itu yang lagi dirakit ditaruh di atasnya, kemudian ini ada apa namanya ini ya, penjepitnya, ring lehernya sama karetnya juga ada, apa namanya ini, manometernya juga. Nah, terus untuk pompanya di sini kita pakai yang Highword juga. Nah, ini kita pakai yang Swim Pro dari Highword juga, resmi ya. Nah, ini kapasitasnya 3/4 HP. Nah, ini di dalam sini ada saringannya. Ini lumayan keras juga. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ini saringannya seperti ini. Nah, untuk pemasangan pompa ini udah dapet ininya ya, watermurnya, jadi lumayan enak juga, tinggal pasang pipa aja ke atasnya biasanya. Nah, terus untuk alat-alat lainnya atau kebutuhan lainnya seperti stop kran, di sini kita pakai stop kran dari Onda. Nah, ini ukurannya 1,5 in, warna kuning. Ini kita pakai yang PVC. Jadi kalau buat kolam itu harus pakai yang PVC. Kalau pakai yang logam itu bisa juga, cuman khawatir umurnya itu nggak lama karena air kolam itu mengandung kaporit yang rawan korosi. Nah, terus untuk fitting-fittingnya kita pakai watermur yang Onda juga yang 1,5 in, sama keni dan T-nya juga kita pakai Ruchika yang AW. Tuh. Nah, ini lagi dipasang pompanya sama filternya dirakitin, mau dipasang kabel. Oke, sambil menunggu pompa filternya selesai untuk dimasukkan ke ruang mesin yang di sebelah sini. Nah, nanti setelah selesai dirakit di atas, dimasukkan ke sini ruang mesin. Nah, untuk tutup ruang mesinnya udah ada juga nih ya. Jadi kita selalu pakai tutup ruang mesin itu stainless ukuran 80 x 80 cm. Ini tebelnya kira-kira di 0,3an ya, tapi lumayan kuat juga. Nah, kalau misalkan diinjak itu udah kuat banget. Nah, terus sebelah sini kita lagi pemasangan skimmer juga. Nah, skimmernya ada di dalam, kita turun aja.
Nah, skimmernya kita pakai skimmer Highword. Nah, ini ya. Untuk skimmer Highword di sini kita dapat tutupnya, ada tulisan brandnya, terus di dalam itu ada saringannya. Ya, ini untuk kolam ukuran 3x8 kita pakai yang ukuran ini ya, ukuran kecil. Nah, dimasukkan seperti ini. Nah, terus juga ini dapat ininya, cover luarnya. Nah, ini dapat karet juga, jadi buat nutup, buat seperti ini, terus nanti ditutup cover gini. Nah, terus di sini dapat juga skrupnya. Ya, jadi nanti ini disekrup. Emang kelemahan dari skimmer Highword itu secara tampilan di sini kelihatan skrup-skrupnya, tapi kalau menurut saya oke lah ya, karena dari segi kualitas juga udah bagus. Ini awet juga, karena brand Highword itu udah terkenal kualitasnya untuk durability-nya juga bagus. Nah, sebenarnya ada merek lain yang modelnya seperti ini juga. Di sininya nggak pakai skrupnya nggak kelihatan, jadi cuma tempelin gini doang, nanti ada penguncinya di dalam, cuman itu gampang banget copot, jadi ininya gampang kelepas karena memang nggak pakai skrup. Jadi saya balik lagi pilih Highword, mending pakai skrup aja lah, nggak apa-apa, yang penting dia awet dan nggak gampang copot. Selain itu dapat juga ininya, jadi ini nanti dipasangnya di sini ya. Nah, gini, nanti kalau misalkan si pompa nyala dia akan kebuka begini, kalau misalkan pompanya mati dia akan mengambang. Oh, bisa mengambang karena di sini ada busanya. Nah, ini ada busanya. Ini juga ada logo Highword-nya juga di sini. Nah, terus dapat ini juga nih, jadi ini tuh fungsinya untuk vakum ya, pada saat vakum jadi dimasukkan begini. Oke, nah gini, nanti si selang vakumnya tuh masuk ke sini, set begini. Nah, dia kelebihannya kalau pakai ini tuh si saringan ini masih bisa di dalam sini gitu, jadi bisa dengan dilepas ini ya, bisa juga tanpa dilepas ini. Nah, seperti ini. Nah, ini keunggulannya apa? Keunggulannya itu misalkan si saringan ini tuh masih ada di sini, biasanya kolam yang sekitarnya banyak pohon, daun-daun. Nah, ini perlu banget nih pakai ini gitu. Jadi si daun-daun itu kalau misalkan kesedot pas lagi vakum itu nggak masuk ke saringan pompa, tapi langsung masuk ke saringan skimmer, jadi bersihnya itu gampang gitu. Ini bisa dibuka juga. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ini kalau pas lagi nggak vakum, ini mau dipasang di sini ya, seperti ini juga nggak apa-apa, bisa. Oke, kita balikin lagi dulu. Jadi nanti ini dipasang di situ ya, di bobokan yang lagi dibobok situ. Nah, nanti kasih shock drat luar, terus sambung pipa, terus dicor. Nah, cornya itu ini nggak bisa sembarangan, jadi buat yang belum pengalaman pasang skimmer terus coba pasang skimmer tanpa pengetahuan, tanpa didampingi, saya yakin bakalan gagalnya itu bakalan bocor dari pinggir-pinggiran sini. Kenapa? Karena ini tuh plastik ya, plastik keras, kemudian nanti dicornya pakai semen. Nah, itu biasanya kalau di bangunan-bangunan itu pipa aja kalau ketemu semen dia biasanya akan retak atau nggak nempel. Nah, ini di kolam yang mana isinya tuh air semua, jadi kalau misalkan asal-asalan pasang skimmer dijamin bakalan nggak nempel, terus jadi celah air, jadi bocor begitu.
pemasangan batu Sukabumi. Terakhir saya kesini itu masih proses pemasangan dinding, dan beberapa ada yang perlu diperbaiki karena ketika diketok begini itu masih suaranya kencang. Jadi ini sekarang yang kita koreksi itu, yang kita tandain untuk dikoreksi itu udah dikoreksi semua, tinggal nanti kita periksa lagi yang bagian lantainya. Ini sekarang udah selesai semua pemasangan lantai, tinggal diperiksa tahap akhirnya, kita kita teliti lagi. Nanti kalau misalkan masih ada yang ngepluk itu nanti juga akan dikoreksi lagi. Nah, terus untuk pasangan bibir kolam kita pakai batu andesit ukuran 30 kali 60 cm. Nah, sekarang udah proses bevel. Nah, bevelnya itu seperti ini nih. Nah, jadi ini yang udah di bevel gitu ya. Jadi halus, mulus. Nanti mungkin kita bevelnya bagian atas, yang bagian bawah itu kita halusin sedikit, yang penting nggak tajam, ya kan. Nah, terus untuk yang tangga juga, nah sini ini juga di bevel sedikit supaya nggak tajam sudutnya. Nah, enaknya kalau pakai batu itu, misalkan tangga tapi pakai batu, itu nggak perlu pakai kuku macan lagi. Jadi si batu ini udah bisa langsung jadi kuku macannya dengan cara di bevel ini. Nah, kalau misalkan finishnya mosek atau keramik, nah ini tangganya pakai keramik atau mosek. Nah, di sini mau nggak mau harus pakai kuku macan. Kalau misalkan nggak pakai kuku macan, itu dengan cara adu manis, tapi dia sudutnya itu jadi lancip ya. Itu apa namanya, rawan untuk misalkan kita nyenggol begini tuh sakit gitulah gitu. Tapi kalau ini insya Allah aman ya. Nah, ini untuk pemasangan di dinding kemarin juga kita udah cek, itu udah ngelot ya, dari atas bawah itu ngelot. Nah, untuk lantai, nah ini juga udah kelihatan natnya lurus, bagus, karena kita pakai batunya itu batu yang kualitas ekspor, ukuran 10 kali 10 seperti ini nih. Berat banget. Nah, ini. Jadi kita ordernya itu 10 kali 10 yang kualitas ekspor. Jadi dia itu potongannya itu udah presisi 10 kali 10, walaupun nggak presisi seperti potongan mesin atau potongan keramik ya, karena itu pakai mesin. Ini potongan mungkin manual. Jadi masih ada selisih, tapi itu selisih yang masih bisa ditolerir, 1 atau kurang ya, 1 mili atau kurang gitu. Berarti masih oke untuk lebar natnya, jadi nggak terlalu lebar. Nah, ada juga sebenarnya batu Sukabumi yang dia itu yang lokal, jadi bukan yang apa orientasi ekspor, tapi untuk pasar lokal itu biasanya dia ukurannya itu nggak sama, misalkan potongannya itu nggak nyiku, jadi ada selisih 1 sampai 2 mili atau 3 mili. Jadi itu nanti dampaknya ke lebar natnya. Ke lebar natnya itu jadi bisa lebih gede lagi, bisa 3 mili atau 5 mili kayak gitu. Nah, itu kembali perbedaannya itu selain dari kualitas ekspor dan lokal itu, nanti itu pengaruh di harganya. Jadi yang kualitas ekspor itu harganya lebih tinggi daripada yang lokal. Dari segi warna pun, kalau yang kualitas ekspor kita bisa request untuk sebisa mungkin natural, tetap natural, tapi bukan yang hitam gitu ya, yang ada hitam-hitamnya gitu. Gitu. Tapi kalau yang lokal yang harganya lebih murah lagi, biasanya kita dikasihnya random. Jadi warna itu ada yang hijau, ada yang warna hitam juga. Bagus juga warnanya, memang warna natural batu seperti itu. Cuman kadang apa namanya, kembali ke selera owner juga gitu. Kalau kita lebih prioritaskan kalau misalkan pilih batu, itu batunya yang kualitas ekspor gitu. Nah, terus untuk ukurannya sendiri sebenarnya ada yang 10 kali 10, terus 15 kali 15, sama 20 kali 20. Nah, kalau umum dipakai itu di 15 kali 15 dan 10 kali 10, 20 ada juga, cuman jarang. Nah, kalau misalkan, kalau menurut saya pribadi ukuran 10 kali 10 ini
paling bagus diterapkan di kolam ya, paling rekomen lah gitu. Nah cuman dari segi pemasangan juga ini lumayan rumit, karena satu-satu gitu, kecil-kecil, jadi untuk pemasangannya lumayan lama gitu. Oke, saya rasa untuk review progres pekerjaan di proyek Kota Baru Parahyangan ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Bisa tolong subscribe dulu ya, karena untuk membantu channel kita supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga klik like dan komen apabila ada pertanyaan seputar kolam renang atau apapun tentang kolam renang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.